Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai promotion mix. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Ninyoman Ayu Seri Dewi, yang kedua ada Luh Gede Chandra Evitayanti, yang ketiga ada Nikadek Rika Mariani, dan yang terakhir ada Nigusti Ayu Indri Nirmala Dewi. Sebelum masuk pada materi, di sini kami akan menampilkan sebuah video yang berhubungan dengan promotion mix. Kita mulai dengan materi yang pertama. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Kita telah melihat bahwa customer dan consumer tidak akan memperhatikan produk yang tidak mereka ketahui. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk atau perusahaan adalah penggunaan promotion mix. Promotion mix merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain yang keseluruhannya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. 4 komponen dalam promosi adalah semuanya termasuk komponen dalam komunikasi. 4 komponen selalu dipakai dengan mengkombinasikan satu sama lainnya. Adapun masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu public relation. Public relation bertujuan untuk mengedukasi, menciptakan pengertian, bermaksud menghasilkan publisitas yang menyenangkan, dan untuk menghadapi publisitas yang buruk. Sampaikan kebenaran, biarkan publik tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, serta berikanlah gambaran yang akurat tentang karakter dan praktik perusahaan. Yang kedua ada advertising. Advertising bertujuan untuk membujuk, memakai ruang dalam media untuk menyampaikan pesan kepada target audiens. Tujuan menggunakan media untuk beriklan yaitu untuk memberitahukan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan, seperti peluncuran produk baru, keuntungan dan kelebihan suatu produk dan informasi lain. Yang ketiga ada sales promotion. Sales promotion memicu keputusan pembelian dengan menambah manfaat ekstra di pos, atau sering kita sebut dengan point of selling. Tujuan dari promosi penjualan ialah untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan jumlah pelanggan dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat ada personal selling. Personal selling membantu perseorangan untuk membuat keputusan pembelian yang akan memuaskan kebutuhannya. Melakukan promosi dengan cara personal selling dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan transaksi penjualan serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Slide selanjutnya yaitu cara menarik pembeli saat proses promosi. Yang pertama, influencing behavior. Betapa pentingnya memahami perilaku customer dan consumer. Dengan kata lain,
Pemasar harus menganalisis perilaku personal. Banyak yang percaya semua produk yang bermerek sudah memberikan tingkat kualitas yang sama. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga memilih sebuah produk untuk anak-anaknya karena ibu ini percaya bahwa produk ini asli, sederhana persiapannya, akan membuat anak-anak senang, dan membuat kesan yang bagus terhadap si ibu. Selanjutnya yaitu packaging atau pengemasan. Kemasan atau pembungkusan secara fisik bertindak selaku media komunikasi. Kemasan atau pembungkusan bisa dipakai dalam dua cara, terutama untuk menjelaskan. Yang pertama, kemasan secara fisik dari produk yang ditawarkan, dan yang kedua yaitu suatu bundle dari manfaat yang dicari consumer. Dalam kemasan ini sudah tertentu merek, penjelasan, instruksi, nama yang harus dihubungi, dan alamat. Slide selanjutnya yaitu posisi pasar dalam promosi. Betapa kuatnya suatu produk diposisikan dalam suatu pasar. Posisi ini menyediakan suatu fokus, suatu hubungan yang amat jelas antara citra produk yang ditawarkan dengan kenyataan yang bisa diberikan oleh produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, Lifebuoy yang menyatakan dirinya sebagai sebuah sabun kesehatan. Maka itu berarti Lifebuoy sedang membangun kepercayaan kepada konsumen bahwa sabun Lifebuoy ini memang benar-benar dibuat untuk kesehatan. Oleh karena itu, untuk membuat kepercayaan tersebut, Lifebuoy akan setia dengan posisi pasar yang dinyatakannya. Posisi pasar pada dasarnya adalah janji yang dibuat perusahaan untuk ditepati untuk konsumennya. Penamaan dan merek dalam proses promosi. Nama produk bukanlah merek produk, walaupun produk yang bermerek adalah sebuah nama. Perbedaannya adalah, sebuah nama mengidentifikasikan sebuah produk yang ditawarkan, sedangkan sebuah merek menyampaikan suatu pesan. Baik nama maupun merek dimaksudkan untuk membantu customer dan consumer membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Sebuah nama akan dipilih secara hati-hati karena hal ini akan menjadi bagian dari proses komunikasi. Nama adalah bagian dari proses pembedaan dan membantu membedakan suatu produk. Nama haruslah membawa sebuah pesan, tidak diterjemahkan salah oleh penerima, harus mudah dimengerti, dapat diingat, mudah dibaca dan menyarankan apa yang bisa dilakukan oleh produk bersangkutan. Sebuah merek adalah sebuah simbol yang mengidentifikasi suatu produk yang memiliki fitur unik. Merek harus memenuhi janjinya secara berkelanjutan. Merek bisa berupa nama organisasi, produk family, atau suatu single product. Selanjutnya, budget promosi. Budget promosi adalah sejumlah uang yang dialokasikan untuk membiayai komponen-komponen dalam bauran promosi. Biasanya, jumlah ini ditetapkan berdasarkan atas kemampuan perusahaan. Ada 4 cara dalam menentukan budget promosi. Yang pertama adalah objective and task. Objektif SMART dibutuhkan untuk membuat rencana spesifik. Jika seorang pemasar memutuskan untuk meningkatkan rasa keingintahuan dari target audiens, kemudian seorang pemasar akan bisa menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Yang kedua ada percentage of sales atau persentase penjualan. Suatu persentase dari peramalan hasil penjualan dikeluarkan dalam promosi. Metode ini melibatkan pengestimasian berbagai biaya, aset, dan kewajiban untuk periode yang akan datang, sebagai suatu persentase penjualan yang diperkirakan. Yang ketiga ada same as competitor atau sama seperti pesaing. Mengeluarkan pada tingkat yang sama dengan pesaing mengasumsikan kebutuhan dan objektif yang dimiliki sama dengan yang dimiliki oleh pesaing. Ingat juga bahwa pesaing telah membuat keputusan yang tepat. Dua-duanya barangkali asumsi yang tidak perlu diikuti. Yang keempat adalah all you can afford atau kemampuan. Akan lebih baik fokuskan pengeluaran pada target audiens. Kembangkan bisnis ketimbang pengeluaran yang tidak ada manfaatnya. Peran agen dan konsultan dalam proses promosi.
Agen berperan sebagai perantara antara konsumen dengan perusahaan. Agen dibayar dengan mendapatkan komisi dari media, sedangkan konsultan sebagai penanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan bisnis kliennya. Seorang konsultan dibayar dengan fee. Adapun jenis-jenis dari biro iklan yaitu, yang pertama full service. Agen ini memberikan suatu paket yang komplit, yaitu riset, penciptaan konsep, produksi iklan, pemilihan media, evaluasi, dan seterusnya. Yang kedua ada à la carte. Nama ini berasal dari suatu menu di restoran. Sebuah agen à la carte memberikan kesempatan kepada klien untuk memilih keahlian yang mana yang akan diperlukan. Yang ketiga ada media independen. Ini adalah suatu bisnis dengan tuntutan keterampilan amat tinggi untuk menyesuaikan profil target audience dengan profil media yang akan menjangkaunya. Negosiasi di bidang harga juga menuntut suatu keterampilan tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis dari konsultasi ialah yang pertama, public relation. Konsultan jenis ini seringkali sangat efektif untuk menangani urusan PR, dan konsultan ini sering dipertahankan untuk bekerja pada organisasi tertentu. Yang kedua, marketing. Konsultan di bidang pemasaran bisa dimanfaatkan sebagai manajemen tambahan pada waktu tertentu, atau dipertahankan karena keahlian khusus serta keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, manajemen. Konsultan ini hampir sama dengan konsultan pemasaran, kecuali karena keahlian ada pada bidang manajemen. Konsultan ini lebih memungkinkan bekerja dengan para manajer ketimbang dengan seorang pemasar.